Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Siri renungan kita sekarang adalah hati yang baru. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan melihat hati. Renungan hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, yuk kita simak cerita saat Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saul adalah raja Israel, tetapi dia menjadi tinggi hati. Samuel sedih karena Saul tidak mentaati Tuhan. Tuhan akan memilih orang lain yang sungguh-sungguh mengasihinya. Samuel berbicara kepada Saul. Dia memperingatkan bahwa Saul telah mempermalukan Tuhan. Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan, dan orang lain akan mengambil alih pemerintahan Saul. Tuhan pun menyuruh Samuel ke rumah seorang bernama Isai dari Bethlehem. Salah seorang anaknya telah dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ketujuh putra Isai pun lewat di depan Samuel. Semuanya tampak gagah dan masing-masing memiliki bakat khusus. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, jangan melihat penampilan atau tinggi badannya. Kemudian Samuel bertanya, apakah Isai punya anak laki-laki yang lain? Isai mengatakan masih ada satu lagi yang termuda, tetapi sedang menggembalakan domba. Samuel berkata, panggillah dia, sebab kita tidak akan duduk sampai dia tiba. Saat melihat Daud, Tuhan pun berbicara kepada Samuel bahwa dialah orang yang dipilihnya. Samuel pun mengurapi Daud dan menuangkan minyak ke atas kepalanya. Sejak itu, roh Tuhan pun turun atas Daud. Adik-adik, ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja, Allah berpesan kepada Samuel untuk tidak melihat paras atau perawakan, sebab Tuhan melihat hati. Dan dari semua anak-anak Isai, Daudlah yang berkenan bagi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati Daud yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Nah, hati adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hati manusia selain Tuhan sendiri. Dalam ayat renungan kita hari ini, Tuhan berjanji pada kita untuk memberikan kita hati yang baru. Saat hati kita dibaharui, kita akan semakin diubahkan dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau dulunya kita sering marah-marah, kita menjadi sabar. Kalau dulunya kita sering mengganggu adik atau teman, kita menjadi suka mengalah. Kalau dulunya kita suka malas membantu orang tua, kita menjadi anak yang rajin dan taat pada orang tua. Nah, maukah kalian menerima hati yang baru yang dijanjikan Tuhan? Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau akan memberikanku hati yang baru. Aku mau semakin diubahkan setiap hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.